Pernahkah kalian membayangkan sebuah ruangan gelap penuh peta besar Eropa? Garis-garis merah dan biru saling berpotongan, menandai jutaan tentara yang bergerak, maju, mundur, lalu menghilang. Di balik peta itu berdiri seorang pria dengan wajah tegang, mata tajam, dan pikiran yang terus bekerja tanpa henti. Setiap keputusan yang ia buat berarti hidup atau mati bagi ribuan orang. Ia bukan raja, bukan politikus, tetapi suaranya lebih menentukan daripada siapapun. Pria itu bernama Erich Ludendorff, arsitek strategi militer Jerman, sosok yang mengubah cara dunia memahami perang modern. Kisahnya bukan sekedar kisah jenderal, melainkan kisah tentang ambisi, kekuasaan, kecerdasan, dan kehancuran yang lahir dari keyakinan bahwa perang bisa dikendalikan sepenuhnya oleh kehendak manusia. Erich Ludendorff lahir pada tahun 1865 di sebuah desa kecil di wilayah Prusia. Lingkungannya sederhana, keras, dan jauh dari gemerlap kekuasaan. Sejak kecil hidupnya sudah dibentuk oleh disiplin dan tuntutan tinggi. Ia tidak tumbuh sebagai anak yang hangat atau penuh canda, melainkan serius dan tertutup. Ibunya memiliki ambisi besar dan percaya bahwa militer adalah jalan terbaik untuk mengangkat derajat keluarga. Dorongan itu tertanam kuat di dalam diri Ludendorff. Baginya, hidup adalah tentang tugas, tanggung jawab, dan pencapaian, bukan tentang kenyamanan. Sebelum lanjut ke ceritanya, bantu channel ini dengan klik tombol like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan jika channel ini upload video baru. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke ceritanya. Di Akademi Militer Prusia, Ludendorff menunjukkan bakat luar biasa dalam perencanaan dan analisis. Ia bukan perwira yang menonjol karena keberanian nekat di medan tempur, melainkan karena kemampuannya memahami sistem perang secara menyeluruh. Ia mempelajari logistik, pergerakan pasukan, dan penggunaan sumber daya dengan sangat detail. Dalam pikirannya, perang bukan soal keberanian individu, tetapi soal mesin besar yang harus berjalan tanpa kesalahan. Cara berpikir inilah yang kelak menjadikannya salah satu otak militer paling berbahaya di zamannya. Nama Ludendorff mulai dikenal luas pada tahun 1914 ketika Perang Dunia Pertama meletus. Jerman bergerak cepat menyerang Belgia sebagai bagian dari rencana besar untuk mengalahkan Prancis. Dalam kekacauan awal perang, Ludendorff terlibat dalam penyerbuan benteng Liege, salah satu pertahanan terkuat Belgia. Saat komandannya gugur, Ludendorff mengambil alih kendali. Dengan keberanian, tekanan psikologis, dan keputusan cepat, ia memaksa benteng itu menyerah. Kejadian ini membuatnya dipuji sebagai pahlawan. Dalam sekejap, ia berubah dari perwira staf menjadi simbol efektivitas militer Jerman. Namun panggung terbesar Ludendorff justru ada di front timur. Di sana ia dipasangkan dengan Paul von Hindenburg, seorang jenderal senior yang tenang dan berwibawa. Keduanya membentuk kombinasi sempurna. Hindenburg menjadi wajah dan simbol kepemimpinan, sementara Ludendorff menjadi otak di balik setiap keputusan penting. Pada pertempuran Tannenberg, strategi yang dirancang Ludendorff menghancurkan tentara Rusia dalam skala besar. Puluhan ribu prajurit Rusia ditawan atau tewas. Dunia terkejut, dan Jerman merayakan kemenangan itu sebagai keajaiban militer. Sejak saat itu, Ludendorff melesat ke puncak kekuasaan militer. Pada tahun 1916, ia diangkat menjadi Quartermaster Jenderal, jabatan yang secara praktik menjadikannya pengendali utama strategi perang Jerman. Bersama Hindenburg, ia bukan hanya memimpin tentara, tetapi juga mempengaruhi seluruh arah negara. Pemerintahan sipil semakin terpinggirkan. Ludendorff percaya bahwa perang modern tidak bisa dimenangkan setengah-setengah. Menurutnya, seluruh bangsa harus dijadikan alat perang. Disinilah konsep perang total benar-benar diwujudkan. Ludendorff mendorong mobilisasi besar-besaran industri, tenaga kerja, dan propaganda. Pabrik-pabrik diubah menjadi mesin pembuat senjata. Perempuan dan remaja masuk ke dunia industri untuk menggantikan laki-laki yang berperang. Kehidupan sipil dan militer menyatu. Tidak ada lagi batas jelas antara garis depan dan rumah penduduk. Segala sesuatu harus tunduk kepada kebutuhan perang. Cara berpikir ini menjadi dasar banyak konflik besar di abad 20. Namun di balik kecerdasannya, Ludendorff memiliki kelemahan besar. Ia sangat kaku dan sulit menerima kritik. Ia percaya bahwa kehendak kuat bisa mengatasi segala keterbatasan. Ketika situasi mulai memburuk akibat blokade sekutu yang menyebabkan kelaparan dan kelelahan di dalam negeri, Ludendorff justru semakin keras mendorong serangan. Ia melihat kompromi sebagai pengkhianatan. Bagi Ludendorff, menyerah bukanlah pilihan. Puncak ambisinya terlihat pada tahun 1918 ketika ia merancang serangan musim gugur. Ini adalah taruhan terakhir Jerman. Tujuannya sederhana namun berbahaya, mengalahkan sekutu secepat mungkin sebelum pasukan Amerika Serikat tiba dalam jumlah besar.
Pada awalnya, serangan ini berhasil. Pasukan Jerman maju jauh dan membuat sekutu terkejut. Harapan kembali muncul. Dunia sekali lagi menahan nafas melihat langkah Ludendorff. Namun keberhasilan itu tidak bertahan lama. Tentara Jerman kelelahan, logistik kacau, dan tujuan strategis menjadi tidak jelas. Ludendorff terlalu fokus pada terobosan taktis tanpa rencana jangka panjang. Ketika sekutu melancarkan serangan balasan, pasukan Jerman tidak mampu bertahan. Kekalahan demi kekalahan mulai terjadi. Di titik ini, tekanan mental Ludendorff mencapai puncaknya. Ia menjadi mudah marah, emosional, dan kehilangan ketenangan yang dulu menjadi ciri khasnya. Ironisnya, Ludendorff adalah orang yang paling keras mendorong perang total, tetapi juga salah satu yang pertama menyadari bahwa perang tidak bisa dimenangkan. Namun ia tidak mau memikul tanggung jawab politik atas kekalahan itu. Ia mendukung gagasan bahwa tentara Jerman sebenarnya tidak kalah di medan perang, melainkan dikhianati dari dalam negeri. Mitos tikaman dari belakang ini menyebar luas dan meracuni masyarakat Jerman pasca perang. Narasi ini menjadi salah satu benih konflik politik di masa depan. Setelah perang berakhir, Ludendorff menghilangkan dunia yang selama ini memberikannya makna. Tanpa perang dan tanpa kekuasaan militer, ia merasa terasing. Ia terjun ke politik dengan pandangan nasionalis ekstrim dan anti-demokrasi. Pada tahun 1923, ia terlibat dalam kudeta gagal di Munchen bersama Adolf Hitler. Meski kudeta itu gagal, peristiwa ini menunjukkan betapa jauh Ludendorff telah bergeser dari perwira profesional menjadi tokoh politik radikal. Hubungannya dengan Hitler pun tidak bertahan lama. Akhirnya, Ludendorff memusuhi menggerakkan Nazi dan tenggelam dalam pandangan konspiratif yang ekstrim. Ia percaya bahwa dunia dikendalikan oleh kekuatan rahasia yang ingin menghancurkan Jerman. Buku-buku yang ia tulis di masa tua mencerminkan kekecewaan, paranoia, dan kelelahan batin. Sang arsitek perang rasional berubah menjadi sosok yang terjebak dalam ketakutannya sendiri. Erich Ludendorff meninggal dunia pada tahun 1937. Meski kontroversial, ia tetap diberi pemakaman kenegaraan. Hal ini menunjukkan betapa besar pengaruhnya dalam sejarah Jerman. Ia dikenang sebagai jenius strategi, tetapi juga sebagai peringatan keras tentang bahaya kekuasaan militer tanpa kendali. Kisah Ludendorff adalah kisah tentang bagaimana kecerdasan luar biasa bisa membentuk dunia, tetapi juga menghancurkannya. Ia mengajarkan bahwa perang modern bukan hanya soal senjata, tetapi soal pikiran manusia. Dan di balik semua peta, strategi, dan angka, ada satu pelajaran besar. Ketika perang dijadikan segalanya, manusia perlahan kehilangan dirinya sendiri.